Wabarakatuh. Innal hamdalillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Segala puji bagi Allah yang sudah mempertemukan kita kembali anak-anakku. Selawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga-keluarganya, orang-orang yang selalu istiqomah di jalan Allah. Berjumpa kembali dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Pada kesempatan ini, Bunda akan mempresentasikan kepada kalian sebuah materi pembelajaran dengan judul Berbusana Muslim dan Muslimah, Cermin Kepribadian dan Keindahan. Ya, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah pada kesempatan ini, anak-anakku semuanya, baiklah, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan Islam, lalu menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam, lalu peserta didik mampu menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebagai ilustrasi awal, mungkin anak-anakku semuanya paham ini gambar apa ya? Iya, betul sekali. Ini permen lollipop ya. Betul. Kalau permen lollipop ini kira-kira kalau dikasih ke kalian, siapa yang menolak? Saya yakin, Bunda yakin tidak ada yang menolak untuk permen ini karena bentuknya manis. Nah, apalagi permen ini dalam kondisi yang tertutup, rapi. Nah, berbeda dengan yang seperti ini. Nah, ketika permen tadi jatuh, terbuka, dimakan semut, kira-kira ada gak yang mau permen ini? Iya, pasti semuanya tidak ada yang mau. Bunda yakin itu. Nah, apa yang bisa kita tarik dari gambar ini? Iya, betul. Ketika dalam kondisi yang tertutup, maka otomatis dalam kondisi baik, steril, jauh dari penyakit. Berbeda ketika terbuka, maka bisa jadi dipastikan bisa jadi kurang sehat, apalagi ada penyakitnya. Nah, kalau dihubungkan dengan berpakaian, maka apa itu? Iya, sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa Islam merupakan agama yang memuliakan manusia. Betul kan? Iya. Nah, di antaranya ajaran dari Islam adalah ketika kita diperintahkan untuk menutup aurat kita. Nah, apa itu menutup aurat? Ya, menutup aurat adalah sebagaimana dalam Allah berfirman surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah perhiasan kalian pada setiap memasuki masjid. Nah, Allah memberikan isyarat dalam ayat ini bahwa yang namanya pakaian adalah perhiasan untuk menghias diri ketika kita memasuki masjidnya Allah. Pakaian yang mana sebagai perhiasan adalah pakaian yang menutupi aurat kita. Sebagaimana dalam Ibnu Abbas menyatakan pakaian merupakan penghias bagi manusia. Ia juga merupakan tanda kemajuan sebuah peradaban serta lambang kesopanan. Sedangkan sebaliknya ketika kita berpakaian tapi tidak berpakaian, maka merupakan salah satu indikasi budaya masyarakat yang primitif serta merosotnya derajat manusia hingga serendah hewan atau bahkan lebih hina dari binatang. Kalau kita mempelajari sejarah kehidupan manusia, zaman dahulu kita belum mengenal tentang pakaian. Tapi ketika Islam hadir, peradaban manusia berubah, maka lambang kemajuannya itu adalah dengan berpakaian sesuai dengan syariat. Anak-anakku sekalian, oleh karena itu, terkadang setan selalu menggoda manusia agar semua manusia menanggalkan pakaiannya dan tidak menutup auratnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar manusia tidak tertipu dengan godaan setan.
sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 27. Wahai cucu Adam, janganlah kalian tertipu oleh setan, sebagaimana dia telah mengeluarkan ibu bapa kalian dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya dan untuk memperlihatkan aurat keduanya. Di samping Islam memberikan perintah menutup aurat, anak-anakku semuanya, Islam juga mengeluarkan larangan membuka aurat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kami dilarang bila aurat kami terlihat. Nah, oleh karena itu, anak-anakku semuanya, Islam melarang sesuatu yang sifatnya banyak sekali orang-orang yang membuka auratnya. Padahal apabila perintah kita menutup aurat kita, itu banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh. Tapi sebaliknya, Islam melarang sesuatu, maka biasanya itu mengandung bahaya yang kita lakukan. Banyak sekali bahaya yang ditimbulkan ketika kita terbuka aurat kita, baik bahaya yang dirasakan di dunia maupun bahaya yang akan dirasakan di akhirat. Bahaya membuka aurat. 1. Rentan terkena kanker kulit melanoma. Apa itu? Ya, sebuah majalah kesehatan dari Inggris menyebutkan anak-anakku bahwa kanker yang mematikan, melanoma merupakan sejenis kanker yang dulu jarang ditemukan. Namun, sekarang jumlahnya terus tertambah di kalangan pemudi dan usia dini. Penyebab utamanya adalah mewabahnya pakaian-pakaian mini, sehingga tubuh kita itu terpapar langsung sinar matahari. Nah, memang sinar matahari pada jam-jam tertentu itu sangat baik buat kesehatan kita. Tapi pada jam-jam tertentu juga, misalnya pas tengah hari, itu juga kita diharapkan untuk melindungi kulit kita dengan bermacam-macam, bisa dengan payung, topi, dan Islam menganjurkan kita untuk melindungi kulit kita dengan menutup aurat. Nah, kedua, itu menjauhkan diri kita dari syariat, ya, menjauhkan dari syariat dan akhlak. Membuka aurat adalah dorongan hawa nafsu. Semakin dituruti, maka semakin kita akan terjumus dari hal-hal sebelumnya. Berawal dari suka memamerkan wajah, rambut, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya menanggalkan syariat dan akhlak. Bersamaan ditanggalkannya pakaiannya. Tak banyak dari kita suka memamerkan hal-hal yang berbau aurat. Baik itu lewat media massa, Facebook, Instagram, ya. Terkadang kita nggak lupa bahwa itu adalah bagian dari permainan dari Syaitan untuk kita melalaikan kita dari perintah Allah dengan komen-komen orang di Instagram, Facebook kita. Wih, cantik ya, gini-gini. Akhirnya kita lebih termotivasi untuk membuka sebagian aurat kita dan pada akhirnya kita menanggalkan pakaian kita. Nah, yang ketiga, hilangnya rasa malu. Setiap orang yang mengumbar auratnya, awalnya pasti dia merasa malu secara fitrah. Namun, karena dorongan hawa nafsu yang kuat, ia abaikan rasa malu tersebut, lalu lambat laun. Apa yang terjadi? Malu itu akan melemah dan terus melemah. Jika rasa malu telah sirna, bahkan bisa jadi rasa malu itu berubah menjadi rasa bangga dengan perbuatannya ketika dia memamerkan aurat. Kita perhatikan anak-anak, berapa banyak orang yang dahulu menutup auratnya, dan ketika dia membuka auratnya, dia menjadi orang yang tak mengenal malu sama sekali. Padahal sebelumnya dia sangat rapi dalam menutup auratnya. Keempat, selalu diperbudak oleh nafsunya. Karena dengan mengumbar auratnya, ia terpaksa harus melakukan hal yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Seperti misalnya memberikan perawatan ekstra untuk kulitnya dari sengatan sinar UV matahari, memberikan perawatan khusus agar kulitnya terlihat putih bercahaya, mengikuti gaya barat mulai dari rambut hingga bawah kakinya, dan melakukan segala sesuatu agar ia dikatakan menarik dan mempesona. Ini semua di samping merugikan dari sisi finansial juga mendatangkan banyak bahaya dan dosa.
Ironisnya, mereka enggan menjadi hamba-hamba Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepadanya. Namun mereka malah bersusah payah menjadikannya sebagai budak syaitan dan hawa nafsunya. Inilah sebabnya mengapa wanita yang mengumbar auratnya terkesan murahan dan rendahan. Mereka mengira dihormati, padahal pada hakikatnya mereka telah direndahkan. Lihatlah bagaimana mereka yang disandingkan dengan barang dagangan atau sebagai penghiasnya atau sebagai penglarisnya. Karena pada saat itu mereka ketika itu menjadi budak setan dan nafsunya serta enggan menjadi hamba Allah yang mulia. Bukan berarti nggak boleh kita sekali-sekali juga mungkin ya Facebook, Instagram kita jadikan sebagai ladang amal untuk mengajak kebaikan, tapi bukan untuk mengumbar aurat kita. Yang kelima, menjadikan manusia tersibukkan oleh syahwat farzinya. Nah, ini merupakan dampak yang paling terlihat dan terasa di zaman ini, bahkan di masyarakat kita sekalipun, ketika tindakan mengumbar telah merajalela di tengah-tengah mereka. Padahal itu akan bertambah langsung pada tersibuknya mereka oleh hawa nafsunya. Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri dan tidak terbatas pada usia remaja saja, tapi juga terjadi pada mereka yang telah berumur. Tapi juga terjadi pada mereka yang tidak terbatas, mereka yang berduit dan berpangkat tinggi. Beberapa kita mendengar berita seorang bapak miskin menggauli putrinya, atau kakek memperalat menggauli cucunya, atau seorang suami membunuh selingkuhannya. Sungguh ini merupakan kemerosotan akhlak dan moral yang luar biasa. Kemerosotan moral ini juga berpengaruh pada keamanan masyarakat. Coba kita bayangkan, apa akan yang terjadi bila pihak keluarga korban akhirnya main hakim sendiri? Bayangkan pula bagaimana kekhawatiran masyarakat terhadap kehormatan putra-putrinya. Bukankah ini akan merenggut rasa aman dari hati orang tua? Dan itu semua berpangkal dari ketika manusia tersibukkan oleh syahwat farzinya. 6. Turunnya mutu pendidikan. Di daerah dalam negeri kita, pemuda-pemudi merasa malu dan rendah diri bila belum atau tidak memiliki pacar. Yang mereka pikirkan setiap hari bagaimana menarik perhatian lawan jenisnya, bagaimana menyenangkan pasangannya, bagaimana agar hubungan haram itu selalu teguh dalam seterusnya. Begitupun setan menjadikan mereka tertawan oleh nafsu syahwatnya, sehingga mereka rela mengorbankan apapun yang dimilikinya. Bahkan mereka harus mengorbankan kehormatannya. Sungguh keadaan ini anak-anakku sangat mempengaruhi mutu pendidikan pemuda-pemudi ini. Dan seharusnya mereka mengerahkan pikiran untuk fokus pada pelajaran sekolah, malah mereka arahkan pada sesuatu yang keji dan hina. Masa pandemi seperti ini, waktu kita kadang-kadang lebih banyak dihabiskan untuk melihat, mengupdate, mengganti status kita, dan semuanya tidak lepas dari urusan aurat kita. Posting kegiatan, tapi pada prinsipnya kita sedang memperlihatkan aurat kita di sana. Apakah tidak boleh memposting kebaikan, Bunda? Boleh. Dan sangat boleh, malah itu bagus sekali ketika media, Facebook, Twitter, Instagram menjadikan ladang amal kita untuk mengajak pada kebaikan. Tapi ingat, tetap menjaga batas-batas aurat yang seharusnya tidak boleh ditampakkan. Nah, aurat dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Apa balasan orang yang membuka aurat dalam Al-Quran dan Sunnah? Yang pertama, mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Mereka menjadi sebab utama tersebarnya perbuatan keji, zina. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan keji di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Quran Surat An-Nur ayat 19. Yang kedua, balasannya adalah tidak tercium wanginya surga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. Yang pertama adalah kaum yang memiliki cambuk-cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukuli orang-orang. Dan yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka menggoda dan jalannya berlenggak-lenggok. Kepala-kepala mereka seperti punuk unta yang mirip para wanita itu. Tidak masuk surga, bahkan tidak mencium wanginya surga.
padahal wanginya bisa tercium dari jarak perjalanan sejauh ini dan itu. Nah, ini adalah bagian yang harus kita jadi perhatian anak-anakku semuanya. Oke, kita lanjutkan ya. Ketiga, mengumbar aurat merupakan tindakan pamer maksiat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh umatku diampuni dosanya, kecuali mereka yang pamer dalam melakukannya. Dan bila maksiat itu tidak diingkari, ia akan mendatangkan azab bagi seluruh masyarakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh bila manusia melihat kemungkaran, tapi mereka tidak berusaha mengubahnya, maka Allah akan menurunkan hukuman bagi mereka semuanya. Inilah tugas kita untuk saling mengingatkan, supaya kita pun tidak memperoleh azab dari Allah, bahwa kita membiarkan orang-orang tersebut mengumbar auratnya. Karena mengumbar aurat merupakan tindakan yang berbau maksiat kepada Allah. Sungguh banyak anak-anakku semua bahaya yang ditimbulkan oleh maksiat. Mengumbar aurat ini harusnya menjadikan kita semakin waspada darinya dan menjauhinya. Sepatutnya hal ini memotivasi kita untuk semangat dalam mengingatkan orang lain agar tidak terjerumus dan perbuatan nista tersebut, atau agar tidak mengulanginya. Jika mereka menerima, maka itulah yang kita harapkan. Namun jika nasihat kita tidak didengar, maka paling tidak kewajiban nahi mungkar kita telah gugur, sehingga kita akan selamat dari azabnya dan mendapatkan pahalanya. Makna aurat menurut bahasa. Aurat berarti malu, aib, dan buruk. Menurut istilah dalam hukum Islam adalah aurat batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batasan aurat laki-laki bagian mana? Mayoritas ulama dari kalangan 4 mazhab adalah pusat dan lututnya. Pusat sampai lututnya. Hal ini berdasarkan keterangan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang ada di bawah pusat sampai lutut itu adalah aurat. Hadis riwayat Ahmad dan Daruqutni. Batas aurat perempuan bagaimana? Nah, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita adalah aurat. Manakala ia keluar rumah, maka setan akan menyambutnya, membuat indah dalam pandangan laki-laki. Hadis At-Tirmizi, riwayat At-Tirmizi, Ibnu Huzaimah dan At-Tabrani. Berdasarkan hadis tersebut, semua ulama telah bersepakat bahwa wanita wajib menutup seluruh bagian tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Makna jilbab dan busana muslimah, kita banyak sekali memaknai, kita mendengar dan mencermati makna jilbab dan busana muslimah. Tapi secara etimologi jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar. Garis bawah ini ya, longgar. Nih, longgar untuk menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah himar. Dan dalam bahasa Inggris, jilbab dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab, untuk menutupi aurat perempuan dikenal pula istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Nah, makna jilbab dan busana muslim. Pakaian adalah barang yang dipakai, jadi bisa berupa baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian disebut busana. Jadi busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Nah, berdasarkan makna tersebut, maka busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutupi aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya, gunanya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri, serta masyarakat di mana ia berada. Nah, hukum menutup aurat. Anak-anakku semuanya mungkin kalian bertanya-tanya, ada sebagian yang mungkin sudah paham bahwa menutup aurat adalah kewajiban. Nah, ini akan kita bahas bareng-bareng. Perintah menutup aurat sesungguhnya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan secara bertahap.
Perintah menutup aurat bagi kaum perempuan pertama kali diperintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menutup aurat apabila hendak keluar rumah. Nah, Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surat An-Nur ayat 31. Dikatakan, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, terima kasih anak-anakku. Pembelajaran kita sudah sampai di bagian ini. Semoga bermanfaat penjelasan Bunda. Semoga tetap bisa menjaga kesehatan, supaya Allah menjaga kita dengan kesehatan. Tetaplah berharap kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, dan tetap istiqomah dalam jalannya Allah. Demikian penjelasan Bunda, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak hal yang salah. Kita jumpa lagi dalam media pembelajaran selanjutnya. Bunda akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.